Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, atas segala karunia, atas segala nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan tausiah pada pagi hari ini, sebagai sarapan rohani pagi kita, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, saya ingin menyampaikan pesan-pesan Rasulullah SAW dalam ceramahnya yang terakhir, yang sangat mengerikan itu. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ceramahnya yang panjang itu selanjutnya Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang berhubungan badan, berzina dengan seorang perempuan yang bersuami, maka akan terpancar dari kemaluannya, kemaluan perempuan itu cairan berupa nanah selama 500 tahun. Dan bau nanah itu sangat mengganggu ahli neraka yang lain. Berarti dia ini di dalam neraka. Laki-laki yang menggaulinya itu akan mendapatkan azab yang sangat berat di akhirat. Allah akan sangat marah terhadap seorang perempuan yang memiliki suami yang matanya penuh dengan orang-orang lain selain suaminya atau yang bukan mahramnya. Apabila dia melakukan hal yang demikian, kata Rasulullah, maka Allah akan meruntuhkan semua amal yang telah dilakukannya. Amalnya tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh. Allah akan meruntuhkan amalnya itu. Jika dia melakukan hubungan badan berzina dengan laki-laki lain, maka Allah pasti membakarnya dengan api, mulai dari hari kematiannya di alam kuburnya, hingga sampai kapanpun. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain lagi adalah kalau ada seorang perempuan yang mencabut perkawinannya, menceraikan suaminya, dia akan senantiasa mendapatkan laknat. Yang pertama, laknat dari Allah. Yang kedua, laknat dari para malaikat. Yang ketiga, laknat dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, laknat dari para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan laknat dari seluruh manusia. Na'udzubillah. Laknat dari berbagai sumber. Apabila malaikat kematian atau Israel datang kepadanya untuk mencabut nyawanya, malaikat Israel itu berkata kepadanya, wahai fulan, bersenang-senanglah kamu dengan api neraka yang sudah menunggumu. Apabila dia sudah berada di hari kemudian di hari akhirat, akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Kata Rasulullah selanjutnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya bersih
dari perempuan-perempuan yang mencabut pernikahannya atau menceraikan suaminya tanpa alasan yang benar. Ini menunjukkan bahwa kalau ada seorang perempuan menceraikan suaminya atau bercerai dari suaminya, dia yang menggugat cerai dari suaminya tanpa alasan, maka mereka itu, kata Rasulullah SAW, dia bukanlah golongan kami, kata Rasulullah. Kemudian ketahuilah pula bahwa Allah dan Rasul-Nya bersih dari laki-laki yang mencelakai seorang perempuan, yang mencelakai istrinya, lalu istrinya itu melakukan gugat cerai terhadap suaminya. Ini sebenarnya alasan yang benar yang dilakukan oleh seorang perempuan yang meminta perceraian dari suaminya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ceramah-ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat ditegaskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu saya mengulangi lagi tetapi ada tambahan-tambahannya. Barang siapa yang berhubungan badan seorang perempuan yang sudah bersuami atau yang memiliki suami, maka keduanya mendapatkan azab yang sangat berat di akhirat. Dua-duanya mendapat azab. Yang perempuan dapat azab yang berat, yang laki-laki juga mendapat azab yang berat. Azab untuk perempuan yang berbuat demikian adalah akan terpancar dari kemaluannya cairan berupa nanah yang akan mengalir selama 500 tahun di akhirat. Nauzubillah min zalik. Coba 500 tahun akan mengalir nanah itu dari kelaminnya. Dan bau busuk dari nanah itu sangat mengganggu ahli neraka yang lain. Dia di dalam neraka, kemudian dipancarkan oleh Allah cairan berupa nanah selama 500 tahun lamanya. Berarti penghuni-penghuni neraka yang lain akan terganggu selama 500 tahun. Itu kalau satu orang yang melakukan hal demikian. Bagaimana kalau banyak perempuan yang melakukan demikian? Nauzubillah. Azab bagi laki-laki yang menggaulinya itu adalah kalau Allah akan menimpakan azab yang sangat berat kepada laki-laki itu di akhirat. Akan ditimpakan oleh Allah hukuman yang berat di akhirat. Yang kedua, para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah. Allah akan sangat marah dan murka terhadap seorang perempuan yang memiliki suami, yang memenuhi matanya itu dengan orang-orang yang selain suaminya. Jadi dia memandang orang lain, memandang bukan suaminya. Di matanya itu yang terlihat adalah orang lain, bukan suaminya. Atau yang bukan mahramnya, kata Nabi. Apabila dia melakukan itu, maka Allah akan meruntuhkan semua amal yang telah dilakukannya. Kalau di mata perempuan yang sudah memiliki suami itu hanya ada laki-laki lain di dalam matanya, di dalam pikirannya, maka kata Allah, hukumannya adalah Allah akan meruntuhkan semua amal yang telah dilakukannya, menggugurkan semua amal yang telah dilakukannya. Ini berarti amalnya itu sudah tidak punya makna apa-apa lagi bagi dirinya. Karena diruntuhkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, dan Allah tidak mencatatnya sebagai amal kebaikannya. Yang ketiga, jika wanita itu melakukan hubungan badan, berzina dengan laki-laki lain, maka Allah pasti membakarnya dengan api neraka, mulai dari hari pertama kematiannya di kuburnya, hingga sampai kapanpun. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah.
hukuman yang sangat berat. Kemudian yang keempat adalah kalau ada seorang perempuan yang mencabut perkawinannya, menceraikan suaminya, bukan suami menceraikan, tapi perempuan itu menceraikan suaminya, dia akan senantiasa mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, laknat dari kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah, laknat dari rasul-rasul Allah, dan laknat dari seluruh umat manusia. Apabila malaikat kematian datang kepadanya, apa kata malaikat itu kepadanya? Bersenang-senanglah kamu dengan api neraka yang sudah menunggumu nanti di akhirat. Apabila dia sudah berada di hari kiamat nanti, akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam neraka bersama orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan pesan yang terakhir itu, Rasulullah SAW menegaskan, ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya bersih dari perempuan-perempuan yang menggugat cerai suaminya itu tanpa alasan yang benar. Jadi kalau alasan yang benar diperbolehkan. Kemudian kata Rasulullah yang berikutnya, ketahuilah pula bahwa Allah dan Rasulnya bersih dari laki-laki yang melukai seorang istrinya, yang melukai istrinya, yang mencelakai istrinya, sehingga istrinya itu meminta cerai kepada suaminya atau menceraikan suaminya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang digambarkan oleh Rasulullah di atas itu sangat mengerikan kita, karena azab dan hukumannya luar biasa. Karena itulah maka marilah kita menghindari perbuatan-perbuatan yang membahayakan itu. Karena itu adalah perbuatan yang membawa kita kepada perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu membawa kita untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini ada manfaatnya bagi kita sekalian sebagai renungan pagi kita pada hari ini, sebagai sarapan pagi rohani kita pada pagi hari ini. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.